Bapak Ibu yang ada baru basic 11, kita sudah tambah 5, itu ada lanjut. Bisa Mas lanjut. Itu ada 5 Bapak Ibu, insya Allah tahun 2024 ini kita akan menambah ruang lingkup untuk intermediate dan advance. Tentang yang tentang ruang lingkup yang lain atau kemampuan kompetensi yang lain akan kita susulkan di 2025. Karena Bapak Ibu tidak mudah teman-teman dari Ikatan Himpunan Pusat itu menyusun ruang lingkup. Ruang lingkup kompetensi bukan karena satu pelatihan. Jadi beberapa pelatihan digabung menjadi ini basic, intermediate, dan advance. Sehingga untuk uji kompetensi ini adalah tidak hanya dari satu pelatihan. Begitu Bapak Ibu. Dan yang perlu dipahami, tidak semua dari teman-teman itu siap untuk mengerjakan hal tersebut. Terakhir itu saya izin sebagai ibunya anak-anak suka memultimatum gini, mau diakreditasi ISO 17024 atau tidak. Saya tunggu sampai tanggal ini. Iya bu mau, jangan ditinggalin. Jadi memang perlu kesungguhan dan ketekunan dalam membuat ruang lingkup. Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Lanjut Mas. Bapak Ibu berikut penambahannya, yaitu ada perawat holistik, kemudian kesehatan jiwa dasar, komunitas dasar, onkologi dasar, dan ortopedi serta trauma dasar. Untuk anak, tadinya kita akan usulkan belum siap karena belum pelatihan. Karena persyaratannya adalah kalau yang mempunyai sertifikat pelatihan itu adalah 2 tahun. Ternyata di anak sertifikatnya udah lama semua begitu. Jadi tidak bisa mengikuti ini. Insya Allah di tahun 2025 kita akan tambahkan dengan ruang lingkup yang lain Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Iya, sekedar informasi Bapak Ibu, jadi ada 2. Kalau Bapak Ibu tidak ikut pelatihan, tapi pelatihannya, sertifikatnya masih berlaku 2 tahun, masih bisa mengikuti sertifikat ter-ISO. Mungkin akan bertanya, Bu, sertifikat saya sudah 5 tahun, itu masih dipakai atau enggak? Atau Bu, sertifikat saya berlakunya masih 5 tahun ke depan begitu, itu saya masih berlaku atau tidak? Berlaku tetapi tidak bisa terstandar internasional. Jadi sifatnya lokal, begitu. Ya, tinggal memilih hidupnya mau jadi orang internasional atau lokal kan gitu ya Pak. Tapi di PPNI tidak lagi mengeluarkan sertifikat yang lalu, begitu Bapak Ibu. Ya, kemudian semuanya informasi ada di CBP INA di web, silakan dibaca. Yang pasti sederhana, persyaratannya harus memiliki STR, salinan KTP, dan sertifikat pelatihan atau sertifikat kehadiran. Begitu Bapak Ibu. Pembayaran tahun ini terakhir ditutup di 31 Desember 2023 500.000. Jadi tahun depan sudah 1 juta Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu ingin membandingkan dengan yang lain, itu rata-rata di atas 3 juta sampai 3,5 juta. Karena kami sayang anggota, jadi dananya hanya 1 juta untuk 2 kali ujian. Pemeliharaan itu berproses Bapak Ibu, hanya menyusun portofolio. Tujuan pemeliharaan ini adalah akan melakukan sustainable dari sertifikat yang dimiliki untuk kompetensi keahliannya. Ujiannya 2, ujian tulis dan praktek. Nanti di sistem bisa melanjutkan ke ujian praktek atau tidak manakala ujian tulisnya lulus. Kalau belum lulus nggak bisa langsung ujian praktek. Nanti di sistem akan di warning melalui username dan password dari Bapak Ibu yang mengikuti ujian. Langsung Bapak Ibu akan dapat sertifikat kompetensi kalian melalui sistem tersebut. Begitu. Lanjut. Jadi masa berlakunya untuk sertifikat yang standar internasional itu 3 tahun Bapak Ibu. Setiap tahunnya ada pemeliharaan, hanya menyusun portofolio. Kalau nggak menyusun portofolio boleh ujian tulis lagi, begitu. Nggak bayar. Jadi jangan salah kaprah ya, 3 tahun sudah. Tapi kalau udah berlakunya hanya 3 tahun ya ikut ujian lagi, bayar lagi, begitu. Ya kan udah habis, bayar lagi dong. Lanjut. Ya Ibu pulsanya itu laku setahun, pasti lebih dari 1 juta. Masa untuk kalian itu bilang kompeten ini masih berhitung mau nggak? Iya,
Nanti silakan dibaca Bapak Ibu, kita lebih banyak dialog saja. Intinya kenapa kita menggunakan badan sertifikasi yang pasti para penguji kita sudah standar ISO 17024 yang tersebar di beberapa provinsi. Kemudian tempat uji kompetensi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tempat uji kompetensinya ada suatu rumah sakit ingin melakukan uji kompetensi nggak pingin di Jakarta, kita akan survei dulu. Kalau dinyatakan survei tempat tersebut bisa dan secara istilahnya kelengkapan dari alatnya ada, kita akan melakukan MOU dulu. Baru dinyatakan tempat uji kompetensi tersebut bisa hanya untuk yang tertentu, tidak bisa untuk semuanya, begitu. Kan kita punya 16, jadi kan nggak untuk semuanya. Masa kalau komunitas ada di rumah sakit kan enggak kan, gitu. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Iya, nanti Bapak Ibu untuk yang di rumah sakit akan dipasang branding. Jadi ada semacam apa namanya? Kayak kaca atau mika gitu, di dalamnya ada nama. Misalnya Pak Ibrahim tersertifikasi kalian ini dengan gelarnya ini. Jadi nanti rumah sakit itu punya perawat-perawat yang sudah tersertifikasi keahlian dengan gelar tersertifikasinya, begitu. Jadi itu untuk quality control dan quality improvement, sehingga ketika dia akreditasi rumah sakit itu akan menambah track recordnya dari institusi tersebut, begitu. Nanti itu kerjasamanya dalam bentuk dengan tingkat pimpinan di rumah sakitnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Rasanya cukup. Kita lebih banyak diskusi, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh Pusbandiklat, boleh CBP-ina, insya Allah saya jawab. Tentang pertanyaan Pak Tri tadi, ada seminar, kemudian workshop, izin Pak, Bapak harus mengajukan dulu ke pusat untuk dimasukkan ke pelataran sehat. Karena SKP yang mengeluarkan dan sertifikatnya Kementerian Kesehatan. Kalau dulu kita Pak, sekarang enggak. Gitu. Ayo silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama untuk peran tentang Pusbandiklat. Ini kan antara bahwasanya DPW itu perwakilan dari DPW. Kemudian untuk pengajian ini ketika kita pelaksanaan apa kita itu mengajukan dari KABI itu dapat di pusat, dan bedanya apa ketika pusat dan pelaksanaan di daerah sama kita yang di daerah itu bekerjasama dengan DPW. Iya. Pertama itu dulu. Oh, saya jawab dulu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah ini nanti DPW, Pusbandiklat DPW mengumpulkan teman-teman DPD, mengumpulkan ikatan himpunan untuk mengatur bagaimana melakukan yang tadi Bapak mintakan tadi. Karena kita nggak bisa membuat suatu, maaf ya, nanti ujung-ujungnya pasti pembagian kan? Yalah, saya to the point aja langsung. Di pusat tidak mengatur pembagiannya Pak, itu diserahkan ke provinsi masing-masing karena setiap provinsi punya kearifan lokal masing-masing, begitu. Jadi yang penting kalau dia harus mengikuti aturan yang ada. Jadi ikatan himpunan yang di provinsi silakan berkoordinasi dengan yang di kabupaten, silakan berkoordinasi dengan ketua Pusbandiklatnya, begitu Pak. Nanti ketua Pusbandiklat akan koordinasi dengan Pusbandiklat di pusat, begitu. Termasuk untuk kriteria pengajar. Yang pasti kalau Bapak ngajar, Bapak nggak boleh lagi menjadi pengujinya CBP ini, gitu Pak. Iya. Kemudian yang kedua tentang tadi CBP ini, tadi itu kan mungkin dulu kan sudah bersertifikasi. Untuk mengajukan itu bagaimana? Kan tadi saya melihat di website itu kan tanggalnya kan sudah berlalu, mungkin tahun 2022 kita sudah punya sertifikat. Dan yang dikeluarkan oleh PPNI juga dan juga dapat sertifikat kompetensi. Jadi gini Pak, misalnya Bapak punya sertifikat kamar bedah, Bapak pernah ikut dapat sertifikat kompetensi dan SKP ya Pak ya, dua ya, sertifikat kehadiran dan sertifikat kompetensi. Masa berlaku sertifikat kompetensi Bapak karena 2022 kan masih berguna gitu ya. Tergantung Bapak Pak, Bapak mau di ISO kan nggak? Kalau Bapak mau di ISO kan, Bapak tinggal ikut lagi gitu Pak. Untuk sertifikasi aja. Untuk sertifikasi aja pelatihan ini nggak usah. Kalau Bapak masih
belum 2 tahun ikut aja Pak. Ini banyak. Mau nggak Pak, silakan koordinasi ke Pusbang Diklat atau langsung ke kami Pak. Nanti kami kirim ke Pak Paulus untuk leafletnya. Nanti Bapak tinggal leafletnya. Ada lagi Pak? Berarti seandainya itu Jogja, itu tetap Jogja. Kalau nanti misal pusat, misalnya DPP pusat, menjalankan di daerah itu bisa nggak? Kalau memang dari pusatnya, makanya Pak ngomong sama Hibda di pusatnya, berdayakan juga provinsi. Kalau memang dia punya pengajarnya, jadi semuanya punya hak untuk menjadi. Itu mah tinggal kali Bapak sama Hibda di pusat Pak. Maksudnya kalau kan ada di pusat. Di pusat dengan Pusbang Diklat pusat. Iya. Tapi di pusat itu menyelenggarakan di satu daerah. Di daerah ya. Ada. Kalau sendiri bisa. Kemarin waktu rapat di Hatta gimana? Kalau alurnya kan memang harus di pusat dan menyelenggarakan di pusat. Satu Pak, kalau lupa beliau nanti yang saya ledekin Pak. Dia ikut Pak. Kalau wilayah itu supaya memberdayakan. Betul. Tapi wilayah. Betul. Jadi punya atau yang punya KW adalah wilayah bukan pusat. Iya. Karena ada juga beberapa yang kan nggak punya kemampuan untuk tenaga juga. Iya. Juga Kalau nggak ada, berarti diturunin dari yang pusat. Dari pusat, gitu ya. Kalau ada, nggak usah. Harusnya tidak usah. Kan kita anggap teman-teman hebat semua gitu. Cuman Pak, memang ada kriteria untuk menjadi pelatih dan pengajar suatu kompetensi atau pelatihan. Begitu Pak. Kalau Bapak nanya di CBP ini asesor siapa, itu juga dari Ikatan Himpunan Pak yang nentuin. Setelah itu mereka harus tanda tangan fakta integritas Pak. Nggak boleh ngajar dalam sekian tahun. Kemudian mereka nggak boleh menjadi pelatih. Itu ada Pak, panjang kali lebar luas. Dan ketiga tentang itu Iya, workshop. membuat, Pak. Oh iya. Iya, baik. Ada workshop, kemudian ada seminar yang ini belum ada di Sakrot itu bagaimana? Jadi begini Bapak Ibu sekadar informasi. Jadi kalau pelatihan dia akan masuk di siaksi. Ketika dia masuk di siaksi Bapak, siapapun yang punya Pusbang Diklat yang terakreditasi A dia boleh melakukan. Tapi kebetulan PPNI kan punya kuncinya. Menyetujui tidak menyetujui itu dari kuncinya yang ada di pusat. Jadi kalau kita terakreditasi A itu akan dapat kunci Pak. A ini bukan perawat. Contoh, misalnya kamar bedah, masa yang melakukan ahli gizi itu biasa kita gilir Pak. Gitu. Kan Bapak nggak rela kan masa si ahli gizi ngerjain kamar bedah dasar Pak. Bapak setuju? Oh iya, kita setuju Pak. Itu ini yang ini workshop yang satu. Kalau seminar workshop Pak, masuknya di pelataran sehat. Itu pertanyaan yang Pak Tri tadi. Jadi mengusulkan ke pusat, nanti pusat itu memasukkan ke dalam pelataran sehat, nanti akan dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Kalau sudah dibuka, artinya siapapun yang punya Pusbang Diklatnya A, dia boleh melakukan itu Pak. Jadi tidak lagi kepemilikan, ini punya saya loh, gitu. Nggak ada lagi ceritanya Pak, kalau sudah di Kementerian Kesehatan, gitu loh Pak. Masalahnya kalau workshop itu mungkin kan judulnya atau temanya kan seminar itu kan temanya tidak kayak itu Tetap dinilai oleh Kementerian Kesehatan Pak, karena SKP-nya langsung dari sana. tapi dari apa namanya dari ikatan atau himpunan Mengajukan aja, mengajukan ke Pusbang Diklat pusat, nanti dia akan ada penilaiannya yang mengajukan melalui Pusbang Diklat. Kalau dia dari provinsi, melalui Pusbang Diklat provinsi kepada pusat, nanti pusat ada tim telaah untuk mengirimkan ke sana. Begitu lah. Berarti dari DPW mungkin mengumpulkan terus semua ikatan baru mesti punya tuh. Oh ini yang mungkin selalu akan dimunculkan. Kalau tidak salah pertemuan kami yang kemarin terakhir Pak, itu kan mengundang Ikatan Himpunan Pusat dan DPW. Itu mereka harus punya program dalam 1 tahun, nanti di crossmatch dengan semua provinsi. Kemudian ini menjadi cikal bakal yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Begitu Pak? Iya. Ya. Itu caranya. Ya, Pak Paulus pusing-pusing lah. Silahkan. Gak apa-apa Pak Paulus. Kita bersama Pak. Nanti dibimbing. Ya, Terima kasih. monggo. Mungkin saya akan menambahkan
kajian kebutuhan itu dari masing-masing DPD, kemudian ikatan himpunan yang ada di wilayah daerah Yogyakarta. Nah sehingga nanti misalnya Bapak dari Kamar Bedah KAPI ya Pak, dari KAPI itu apakah dalam 1 tahun 2023 itu akan mengadakan seminar atau 2024 belum move on Bu. Ya, jadi akan mengadakan seminar, pelatihan ataupun workshop seperti itu. Nah, yang belum ini Bu mohon informasi. Jadi nanti kami itu teknisnya kalau dari Pusbangdiklat DPW mungkin kita sebagai kan di sini ada AKP, kemudian penyelenggara pelatihan juga. Nah, kalau misalnya sudah akumulasikan semua dari masing-masing ikatan himpunan dan DPD itu, apakah dari Pusbangdiklat DPW ini sebagai eksekutornya, kemudian nanti ke DPP, atau nanti di kami itu sudah ada misalnya kita harus punya PP pengendali pelatihannya, kemudian TOC-nya sebagai petugasnya gitu, kemudian apakah ini dari DPW atau langsung dari DPP. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya tadi terkait ini yang terakhir sudah yang kedua terkait dengan CBBI tadi, kalau misalnya semua teman-teman se-Indonesia itu memang harus ujian prakteknya ke Jakarta kan mungkin agak kesulitan di pembiayaan juga. Nah beberapa rumah sakit ataupun tinggalan dari Kementerian Kesehatan itu kebetulan ada yang sudah TUK, sudah ada tempat uji kompetensinya, sudah terakreditasi. Apakah itu bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman itu? Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, jadi Bapak Ibu Pusbangdiklat tolong ketemu sama teman-teman. Mapping harusnya sudah dikirimin Pak. Bapak dikirimin Pak, sudah. Oke, kalau itu sudah, itu yang akan dijadikan program. Begitu Bapak Ibu. Jadi setiap provinsi akan punya target-target. Karena jangan sampai tabrakan itu apa ya? Ini punya sekian kuota, jadi perebutan lahan gitulah ya. Nah, itu Pak ceritanya Bu. Kemudian yang kedua, memang dipersyaratkan Pusbangdiklat itu harus punya PP, TOC. Nah itu jadi persyaratan Bu, karena dia jadi penyelenggaranya seperti itu. Ya, walaupun nanti pelatihnya dari teman-teman ikatan himpunan gitu, tapi di Pusbangdiklat itu sebagai penyelenggara. Eksekutor tidak Bu, karena nanti akan ditelaah oleh pusat untuk di mapping. Nah itulah nanti yang pusat mau warning, dinilai Ibu Bapak kinerjanya Pusbangdiklat. Kalau tidak sesuai dengan itu, biasanya nanti ada SP1. Diingatin Bapak Ibu ini karena kami juga nggak mau turun. Kalau turun kan kasih teman-teman juga di provinsi yang lain nggak melakukan itu. Jadi mohon kerjasamanya intinya gitu. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah menyampaikan untuk TUK tidak harus di pusat. Nanti kami akan melihat apakah sudah sesuai dengan SO 17/24. Kalau sesuai, dibolehkan nanti dalam MOU 2 lembar saja berkaitan dengan tempat TUK dan kesiapan alat begitu. Begitu Bu. Ada lagi? Silakan Bapak. Silakan dulu Bapak Ibu, monggo. Monggo Pak. Terima kasih. Panggilan dari KAPI Jogja. Ini yang terjadi di Jawa Timur ya contohnya. Dan saya juga ketahui terjadi di Jogja. Pertanyaan saya adalah selama ini kan di KAPI ini kan menyelenggarakan pelatihan BTNCLS. Ya, kemudian ini contoh di Jawa Timur gitu ya. Kemudian ini mengadakan sementara itu KAPI tidak disinggung dan itu kan jadi program ya. Tapi itu sudah selesai ya. Menurut saya untuk yang di sini nanti kayaknya juga terkait nanti masalah duit. Soal mana peraturan jadi ini kan Pusbangdiklat ini sebagai penyelenggara, kemudian pelatihnya adalah dari himpunan ikatan gitu. Nah itu soal mana nanti pembagian bisa perusahaan itu. Iya, terima kasih. Iya, jadi untuk tadi yang saya sampaikan Pak, mungkin kalau tadi Bapak ini, jadi intinya Pak, pusat tidak
tidak mengatur pembagian di provinsi atau wilayah karena balik ke kearifan lokal masing-masing. Kami hanya mengambil 20% yang berapa di pusat pokoknya berapa gitu ya. Nah ya begitulah pokoknya Pak. Jadi kalau untuk pembagian berapa persen ikatan himpunan, berapa persen pusbangkita, monggo Pak dirembukan alanya Jogja Pak, jangan alanya saya Pak. Itu yang bilang kearifan lokal Pak. Tapi begini Pak targetnya, misalnya gini, Pusbangkiklat mengalokasikan pelatihan BPCLS oleh Pusbangkiklat dengan mengikutkan teman-teman, misalnya anggaplah dalam 1 tahun 50 kali. Kalau Bapak sudah ultimatum 50 kali Pusbangkiklat yang dengan narasumber pelatihnya dari ikatan himpunan, kalau nggak tercapai itu dapat warning Pak. Gitu Pak maksudnya tadi. Tapi kalau tentang pembagian, monggo diatur pembagiannya, bukan di kami Pak. Karena kalau kami ngatur Pak, nanti yang punya slotnya besar dengan yang slotnya kecil, komplain dong Pak. Silakanlah, itu namanya kearifan lokal Pak. Gitu ya Pak, monggo Pak dirembukan Pak. Tiap daerah punya kearifan lokal masing-masing. Ada lagi Ibu Bapak monggo. Saya malah berharap begini, nanti kalau pelatihan, kalau sertifikat dari Kemenkesnya belum turun, Pusbangkiklat ngeluarin, nanti di pusat akan mengeluarkan surat keterangan lulus pelatihan sehingga teman-teman nggak usah lagi menunggu lain hari untuk ujian gitu loh. Jadi dia satu paket, begitu. Silakan Pak Paulus. Baik, saya melanjutkan apa yang disampaikan tadi Mas Andi terkait dengan program kerja dari Pusbangkiklat di BPI. Waktu lalu memang kami diberikan kesempatan 2 kali 24 jam untuk mengirimkan rencana tersebut. Hanya memang karena waktu terbatas dan teman-teman ikatan himpunan ini belum banyak terpapar terkait dengan Pusbangkiklat dan sertifikasi tadi, ya, apakah masih boleh mengajukan atau itu sudah fix? Kalau masih boleh dan tidak, langsung ke Pak Direktur Pak. Oke, siap. Saya tak ada kewenangan Pak. Karena surat itu sudah kita surati sebelum pertemuan di Harvard. Oke. Tentang boleh tidak bisa ya Pak. Mohon maaf. Ya boleh Pak. Banyak lagi juga boleh Pak. Dengan senang hati. Misalnya saya tetapkan 2 kali dan setahun 3 kali. Yang ada kebutuhan dari itu harus tambah di apa itu? Dilaporkan saja Pak ke Pusbangkiklat. Nanti Pusbangkiklat akan melaporkan ke pusat. Yang penting Bapak punya targetnya jangan kurang. Kalau lebihnya saya nggak tahu, nanti koordinasi Pak. Karena akan ada rapat-rapat berikutnya antar Pusbangkiklat. Begitu Pak. Lapor Pak. Judulnya apa? Kalau malam ya lapor Pak di Trans TV Pak. Kesalahan jujur. Silakan Bapak Ibu monggo. Ada lagi yang mau diklarifikasi? Monggo Pak. Gak usah malu-malu Pak. Dan gak usah takut Pak. Saya nggak ngapa-ngapain Pak. Iya Ibu, mohon maaf, mungkin pertanyaannya memalukan. Mohon maaf. Saya belum ketawa Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Kalau di organisasi seminar, setelah kita melakukan kegiatan pelatihan, kan bareng-bareng dengan bosan, itu sudah ada pembagian tersendiri untuk kemudian sisa hasil usaha istilahnya gitu. Nah kalau kemudian seperti ini artinya nanti ada pos-pos lagi ya. Jadi organisasi seminar DPW, organisasi seminar pusat, kemudian Pusbangkiklat wilayah, BPN wilayah, kemudian Pusbangkiklat pusat. Jadi artinya ada 2 pos lagi gitu kan. Nah ini kan kemudian sebetulnya sih bisa kita hitung-hitung, artinya nanti kemudian duit untuk penyelenggaraan itu bisa berapa, kemudian bisa dibebankan kepada peserta. Ada satu lagi Pak, harus nambah buat DPD berapa persen? Apa dia lagi dari DPD? Biasanya DPD, DPW itu kami undang, kemudian membuka, nah itu pengeluaran dari situ saja ya. Ya itu sekarang nggak boleh Pak. Yang ngatur bukan dari Pusbangkiklat.
Pusbangdiklat Pak, Kementerian Kesehatan yang ngatur Pak. Ya, nanti mungkin kalau ada sebuah standarisasi ya, artinya kalau tidak distandarisasi, seperti Pak Arief tadi sampaikan bahwa sudah ada 4 organisasi profesi yang mungkin perawat ya, artinya nanti kalau kemudian keempat ini akan menawarkan sebuah hal yang lebih murah, itu akan lebih menggoda gitu, sehingga organisasi kita mungkin yang harus kemudian lebih bergerak gitu. Sehingga mohon maaf, mungkin kalau dari pusat ada sebuah standarisasi, karena ini jelas ya, yang dapat OP daerah, OP pusat, kemudian DPW, dan kemudian DPP. Nah ini mungkin nanti bisa distandarisasi. Kalau DPD standarisasinya udah jelas Pak, sudah rapat waktu itu dan insya Allah udah pada tahu Pak, cuma sekian persen. Lebih banyaknya ke sana Pak, ke daerahnya masing-masing Pak. Monggo diatur yang standarisasi yang berikutnya. Karena kalau kami standarin Pak, antara provinsi A, B, C kan nggak sama Pak. Kalau disamakan bisa ngamuk. Lebih baik diserahkan ke arifan lokal masing-masing. Berantemnya biar berantem di tempatnya nih Pak. Oke Pak. Yang penting kami alurnya benar, monetnya benar, aman Pak. Gitu. Nah, ini yang maksudnya Pak Hari begini Pak, maksudnya Pak Ketum. Jadi masa saya harus bocorin ikatan himpunan ini? Nggak usah kan? Jadi ada ikatan himpunan, dia menyelenggarakan kegiatan di tempat tersebut sudah ada Pusbangdiklatnya loh Pak, sudah diwadahi, begitu loh. Ikatan himpunannya udah ada di sana. Dia pakai yang lain Pak. Contoh lah, saya kasih kasarnya Bapelkes Pak. Lah kan dia PPNI Pak, kenapa nggak besarin PPNI-nya? Gitu loh maksudnya Pak. Saya nggak usah bocorin ya Pak. Nggak usah lah. Dosa kan. Sekarang kan saya punya anak saya ada 25 Pak ikatan himpunan, saya beresin dulu Pak semuanya, gitu aja. Saya punya anak DPW, DPD, saya beresin dulu semua, yang penting semua bahagia, benar nggak Pak? Iya gitu. Bapak jangan mikir jadi mikir negara Pak, negara ini udah ada yang mikir Pak, capek ntar Pak. Ya Pak ya, oke gitu Pak. Ikatan himpunan pusat udah kita kumpulin Pak semuanya, gitu. Ya Pak gitu ya, mohon maaf ya Pak, kami standarisasinya kemarin Bu Arum Pak, rasanya sudah ada ya untuk pusatnya, sisanya dikelola oleh provinsi gitu ya, bersama DPD dan ikatan himpunan provinsi, begitu Pak. Monggo Pak. Ini Bu, Ya siap. melanjutkan yang tadi disampaikan Pak Sudin. Tadi diceritakan bahwa ikatan himpunan ada yang lebih enjoy dengan pihak lain, kayak perusahaan penampungan Misal ya Pak, ya. panjang Pak sebenarnya, ntar saya ceritain. Karena kalau tidak ada keterbukaan informasi, itu kan kita menduga-duga, jadi kecurigaan ini nanti muncul juga jadi ekses yang negatif itu Bu. Jadi misalnya ada, oh ini dari Hiperci lah, ya tegur aja Hiperci, ya ada BPNI kan seperti itu Bu, supaya semua juga memahami. Lalu dari BPNI pusat kalau melihat ada ikatan himpunan yang bekerja sama dengan pihak luar tadi, mau diapain gitu Bu? Ada Pak, ada sanksi udah dipanggil anak-anaknya Pak. Sebenarnya itu pembelajaran kita Bu. Jadi kebetulan kan kami di sini juga dari ikatan himpunan banyak. Jadi mesti nanti bertanya, itu mana ya? Itu siapa ya? Gitu Bu. Karena tadi hubungannya dengan ya lagi-lagi yang namanya kegiatan itu pasti fee ya Bu ya, pasti fee gitu. Terima kasih Bu. Iya baik Pak, kenapa saya nggak mau beritahu Pak? Karena sudah dibina dan sudah selesai, ini contoh saja. Kita nggak mau open lah Pak ya. Kalau udah dibina kan udah lurus, jangan dijelekin lagi kan gitu ya Pak ya. Jadi kan buka Pak siapa itu. Kalau Bapak kan bukan, saya mau bukan itu Pak. Gitu kan beda kan Pak. Sudah dibina pokoknya Pak. Terus yang kedua, berkaitan dengan yang tadi Bapak, saya setuju open fee nanti dari Pusbangdiklat akan ngumpulin Bapak-bapak yang terkait ya Pak ya. Tolong diatur, kemudian disepakati dan itu menjadi kearifan lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Pak. Biar tidak, saya setuju dengan Bapak, sifatnya transparan dan open. Gitu ya? Oke. Kan judulnya cuma open dan transparan bukan Pak? Iya. Oke. Lanjut, ada lagi? Nanti kalau Bapak ingin tahu boleh ke saya, tapi saya nggak akan cerita detail lagi Pak. Iya. Karena anaknya udah
bina Pak. Saya nggak boleh membinasakan, harus saya bina Pak. Ya benar ya Pak ya. Kecuali kalau nggak bisa dibina. Jangan Pak, tetap dibina kan anak itu kan ada yang nakal banget, nakal setengah, baik hati tapi pendiam beda di belakang kan gitu ada Pak, namanya anak-anak Pak. Dibina berkali-kali, dibinasakan. Nggak boleh dibinasakan, itu anak saya Pak, jangan Pak, kasihan. Baik silakan. Tunggu dulu Bapak izin di belakang dulu baru Bapak boleh atau Bapak masih yang tadi? Oh boleh Pak, katanya Bapak dulu Pak, boleh kata Mas yang di belakang boleh Bapak. Bapak penasaran monggo Pak. Silakan Pak, monggo. Melanjutkan karena ada teman seprofesi juga yang membuka suatu diklat gitu ya. Iya. Dan itu juga tidak segan-segan untuk menggait kita untuk bekerja sama. Iya, kita udah tahu yang itu Pak. Ya, apakah ini juga ada suatu teguran dari organisasi profesi? Baik. Karena teman kita ini juga mencari suatu keuntungan untuk menghidupi orang lain begitu. Termasuk juga keluarga kan Bu ya. Betul. Sayang ini menghidupinya lewat organisasi ya Pak ya. Ya. Karena dari sisi bisnis kan tidak disalahkan untuk membuka Betul suatu sekali. KPI. Betul. Ini kita buka aja kan begitu supaya juga semua paham bahwa ada organisasi profesi, kita juga sebagai loyalitas profesi tetapi saya ingin mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dan bisa mempekerjakan orang lain begitu. Nah, ini bagaimana Bu pandangan dari Iya, yang kita baru tata itu adalah Pak lingkupnya organisasinya ya Pak ya, leveling dari organisasi dari mulai pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota begitu Pak ya sampai komisariat. Tapi untuk yang ikatan himpunan yang kita baru jelaskan dan dibimbing, diarahkan gitu ya, bukan dibina ya Pak, dibimbing, diarahkan itu baru yang pusatnya. Dan itu kemarin sudah ada kesepakatan waktu kami di Hanper Pak. Waktu itu kami undang seluruh DPW termasuk ikatan himpunan pusat. Disitulah sudah ada komitmen Pak tentang hal yang tadi dimaksud Bapak tadi. Ya kita kembalikan ke rohnya aja Pak, gitu loh. Kan tadi Bapak bilang orang bisnis boleh ya Bu, boleh. Asal dia tidak pakai nama profesinya nggak apa-apa, kan haknya dia ya Pak kalau bisnis kan. Tapi ketika dia menyangkut profesinya, maka kita ada pemanggilan khusus. Ya, dibina Pak tetap. Gitu. Biasanya kita lewat ketua ikatan himpunan pusatnya dulu Pak. Mereka yang membina. Gitu. Kalau udah nggak bisa, baru turun gunung Pak. Gunungnya turun. Silakan Pak. Izin Pak belakang dulu, tadi lebih dulu Pak. Baru Bapak, maaf ya Pak. Ya monggo Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya Novi dari himpunan holistik, mungkin himpunan yang agak baru lahir setahun atau periode yang lalu. Setelah itu baru ikut gini dan fokus karena di Jogja. Menarik sekali terkait badan pelatihan yang sudah dilantik pada hari ini. Yang pertama yang saya pikirkan itu adalah pembagian tugas kerja antara organisasi PPNI dengan himpunan sendiri. Saya belum melihat itu karena pemahaman saya dari himpunan pusat juga ada mengatur ini termasuk fee-nya, termasuk siapa yang mengajar dan lain-lain. Nah terkait kewenangan itu apakah ada kejelasan jelas antara pembagian tugas di himpunan atau PPNI? Ataukah PPNI yang di Jogja menjadi penyelenggara atau seperti apa? Karena yang dulu yang periode kemarin itu kalau himpunan di wilayah kalau menyelenggarakan hanya sebagai IO, tapi yang pemateri dan lain-lain dari himpunan pusat. Nah, ini sendiri ada PPNI. Terus yang kedua, dengan adanya Pusbang Diklat ini, saya belum melihat apa yang ditawarkan kemanfaatan dari adanya ini dibandingkan lembaga pelatihan lain. Jangan-jangan dengan adanya pos-pos yang banyak ini malah nanti harganya lebih tinggi, akhirnya orang-orang lebih pilih ya udahlah yang disampaikan tadi, pilih aja Fakultas karena lebih murah gitu. Jadi saya juga kalau istilahnya ditawarkan orang umum, saya juga masih bingung nih. Ya udah ikut di kami, tapi apa keuntungannya? Saya juga bingung menawarkannya apa. Iya. Kalau Bapak
bingung. Kasian juga anggotanya ya Pak, bingung Betul, juga Pak. ya. Berarti Bapak harus belajar lagi sama saya Pak tentang Iya. organisasi ya Pak ya. Betul, jadi saya perlu informasi apa sih keuntungannya ada Pusbang Diklat ini. Bapak udah tanya dengan ikatan himpunan belum Pak yang kemarin dikumpulin Pak, ikatan himpunan pusat Pak? Sudah ada informasi. Oke, Yang nanti dapat terkait- Pak. Ya baru cuman sertifikasi ya, tapi ada sertifikatnya dari BPNI dan lain-lain. Bapak tolong tanya kembali, saya minta informasi yang detail gitu, hasil pertemuan di Harper. Kita begitu ya Pak ya, Iya. sehingga Bapak nanti kalau nerangin apa sih manfaatnya saya masuk di Pusbang Diklat, jadi Bapak dapatnya utuh. Oke Pak? Ya. Iya. Apakah tidak bisa ditampilkan sekarang, itu harus ke sana dulu menanyakan? Bahkan katanya Bapak ikatan himpunan. Ya kan di saya wilayah Bu, belum ada peran dari atas. Gitu. Nah. Itu yang jadi khawatiran, justru Pak simpel ya, khawatiran. ini para ahlinya organisator semua loh Pak. Ya, biasanya kalau dari komando itu Pak, Bapak dapat informasi dari atas ke bawah, gitu ya Pak. Iya. Berarti idealnya Bapak dari ikatan himpunan pusat dulu ke bawah, begitu loh Pak. Karena pengaturan kemarin yang di Harper yang dikumpulin ikatan himpunan itu sudah bikin garis komando, gitu loh Pak. Berarti Bapak tanya dulu, monggo ya Pak. Iya, saya. Nanti kalau saya jawab berbeda, Bapak sakit hati sama saya. Nanti kan timbang nggak sakit hati, Bapak tanya dulu, gitu ya. Pasti gitu ya Pak, benar ya? Tanya dulu ikatan himpunannya tentang apakah yang harus dilakukan, karena ikatan himpunan di pusat sudah mapping Pak. Siapa yang jadi pelatih, siapa yang jadi pengajar, siapa yang jadi penguji, gitu loh Pak. Jadi kalau saya bilang Bapak iya boleh jadi penguji, kalau tiba-tiba dari ikatan himpunan pusat, ya Bapak nggak capable loh untuk jadi penguji. Nanti Bapak sakit hati lagi sama saya, gitu. Jadi izin Pak, saya bukan nggak mau jawab, tanya dulu utuh Pak, baru nanti Bapak boleh WA ke saya. Gitu ya Pak? Ya, siap. Terkait hal tersebut menindaklanjuti karena kami yang di bawah ini kemarin juga ada pendataan dari DIY terkait sertifikat atau yang sudah pernah sertifikat TOT itu dikumpulkan di upload di web. Nah saya kira antara DPP pusat dengan DPP DIY perlu komunikasi juga, data yang sudah dipunyai DPP itu bisa di-share juga di DPP. Pak, saya sekarang tanya ya Pak. Iya. Dari ikatan himpunan yang dulu ikut pelatihan Pak, mereka tuh jarang ngirimin data loh ke kami Pak. Mereka cuma order sertifikat kalian sekian. Kita nggak pernah mau minta datanya. Ditungguin datanya, jadi dia lebih ngamuk dari kami Pak. Hebat kan Pak anak saya? Iya. Pak? Itu loh Pak, itu saya. Kalau Nah. yang bongkar-bongkaran saya bongkar, jangan lah Pak. Itu Iya. kan anak saya, masa saya buka ini apa ya? Artinya gini, kalau di PPNI sendiri masih ada istilahnya polemik sendiri, saya khawatir kita Insya Allah akan nggak ada sulit. polemik Pak. Kita Cuma akan- datanya ikatan himpunan ini, saya potong langsung Pak. Iya. Ikatan himpunan ini karena sudah terbiasa menyelenggarakan, maaf ya Bapak Ibu yang Iya. menjadi ikatan himpunan, sorry. Ikatan himpunan ini karena menyelenggarakan sendiri, suka lupa Pak sama ibunya, sama induknya PPNI. Emang pernah ikatan himpunan ngasih fee selama ini Pak, dari dulu ngasih pelatihan, nggak pernah ngasih fee PPNI loh Pak. Kalau saya mau buka-bukaan fee ya Pak. Ya. Aturannya di anggaran rumah tangga ada, di PO ikatan himpunan ada Pak. Sekian persen, benar ya Mas? Pasti lupa ada yang ini. Sekian persen untuk PPNI. Nggak pernah Pak beli alat kerjasama pakai suratnya surat PPNI, badan hukumnya PPNI, nggak pernah ngasih Pak. Kalau kami mau tuntut kan bisa Pak, tapi karena itu anak sudahlah kami tutup mata Pak, gitu loh. Iya. Jadi kalau Bapak menuntut polemik, saya balikin ke Bapak. Bukan menutup polemik, yang saya khawatirkan loh. Nggak ada polemik asli. Ya, Pak. yang saya khawatirkan adalah dengan mekanisme yang di PPNI ini Yang terbaru ini lebih tertata Pak. Amin ya. Sudah ada pedomannya, sudah ada Cuman yang saya standarnya. khawatirkan adalah pesaing yang dari eksternal PPNI. Wah, hidup itu kan harus bersaing. Nah, gitu. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana persuasif marketing, benar kan? Nah, kan ilmu marketing Bapak itu jago. Masa saya ajarin lagi marketing? Ya, Pak. Ya, oke Pak. Sekarang begini Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu tidak defend dulu. Satu, yang kedua yang Bapak Ibu harus bangun brainwash di pikirannya adalah bagaimana korsanya PPNI. Yang ketiga, Bapak Ibu harus menciptakan kecintaan terhadap PPNI. Itu dulu. Kalau saya boleh kemarin express feeling, saya undang 25 ikatan himpunan, semuanya merasa tidak diberikan kebebasan. Simpel doang loh Pak, itu doang. Karena selama ini maaf ya, ikatan himpunan itu selain
bisa jadi punya, maaf ya, PT-PT yang dibikin jadi provider sendiri loh, setiap individu. Kalau saya mau buka-bukaan gitu loh. Contoh, Hipgardi, berapa PT yang ada? Padahal di pengurus loh. Kan nggak boleh pengurus punya PT, Pak. Betul. Makanya saya khawatir dengan itu karena saya Makanya kita tanya Pak, makanya ikatan himpunan itu kemarin kami POP segala Pak, kembali ke marwahnya PPNI, kembali ke koridornya sebagai organisatoris gitu Pak. Insya Allah yang sekarang nggak ada polemik Pak, makanya kami bilang ayo urun rembuk, duduk bareng-bareng gitu Pak. Setiap provinsi punya kearifan lokal masing-masing. Yang saya nggak tahu karakternya Jogja, karakternya Sumatera, karakternya Kalimantan pasti beda Pak. Benar nggak Pak? betul. Iya makanya itu namanya kearifan lokal Pak. Betul. Makanya yang saya rasakan sendiri di holistik yang untuk perawat itu agak sulit bersaing dengan lembaga pelatihan lain. Bismillah Pak, innamal a'malu binniyat Pak. Iya. Semua yang boleh. Cuma saya ingin tahu yang sudah dirancang oleh Pusbang tingkat pusat itu seperti apa sehingga bisa saya tawarkan ke anggota saya gitu. Ya, nanti kan Bapak akan berdiskusi Pak dengan Oke, kalau Pusbang masih nanti provinsi, nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah ikut. Ketimbang Bapak sekarang dari saya nggak pulang-pulang karena sekarang tahun bulan baru. Saya ketinggalan pesawat Pak, Bapak nggak kasihan saya? Makanya kan Jogja. Jangan gitu Pak, aku punya anak suami Pak. Ya Pak, nanti dari DPW ya, tinggal diatur kapan waktunya. Mohon maaf ya Pak ya, jangan sakit-sakit sama saya. Sakit-sakit pun juga nggak apa-apa Pak, aja. Mumpung jadi ibu ya nggak Pak ya, ntar kan kalau jadi ibu tak begini. Saya mewakili dari DPD atau saya dari DPD kota. Bapak terserah dari mana. Ya, karena beda. Tapi saya jadi tadi dalam Terakhir boleh ini ya. kegiatan ini, kemudian ada sertifikasi, ada kegiatan diklat yang sudah diatur, tapi peran dari DPD ini kan kami harus apa kan gitu. Pertanyaan saya kami harus apa dalam rangka kita cinta organisasi apa hanya observer enggak? Saya tidak tanya itu loh Bu. Tugas dan peran kami DPD itu apa gitu. Kita mohon tidak ditinggalkan seandainya ada mekanisme baru. Iya. Biasanya Pak kalau ada tugas dan peran pasti ada ujungnya Pak. Iya. Bapak suka malunya. Nanti diatur Pak. Supaya tadi yang saya sampaikan. Ya. Jadi clearnya begini Bapak Ibu untuk teman-teman ikatan himpunan, kemudian DPD, DPW, pengaturannya kami serahkan ke Pusbang Diklat DPW. Kalau Pusbang Diklat DPW tidak mengikuti koridor yang ada di pusat, kami blacklist. Itu aja simpel Pak hidup itu, betul Pak ya. Karena akan mempengaruhi dari provinsi yang lain, kasihan. Ini ya Pak, mohon maaf lahir batin. Oke Bapak Ibu, saya pikir cukup karena ini di Jogja sudah padat merayap karena ternyata orang banyak cinta ke Jogja, maka Jogja istimewa. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kata, kalimat, perilaku yang kurang berkenan. Selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan ini nanti. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Ya, Bapak dan Ibu akan dilanjutkan kembali. Ada tambahan informasi kembali yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPW PPNI kepada Bapak Tri Prabowo. Ya, sebelum Patri ya. Iya, baik. Monggo Bapak Ketua. Diskusi terakhir tadi menarik. Jadi kita kembalikan ya teman-teman ya. Suksesnya Bapak Ibu dalam pendidikan di luar juga kan pasti ada perannya Anda di PPNI. Ya, itu aja lah. Ingatlah rumahnya. Mereka juga nggak bisa melarang, ya kan? Anda mau mana, tapi ingat kita ini sedang masa mau hidup lebih lama, gitu aja. Makanya dari awal saya bilang nilai loyalitas, nilai dedikasi, maksudnya ke sana loh. Ya harus dipahami itu. Kalau kita berpikir
cuma untung rugi, ya begitu nilai rupiah. Jangan kan gitu, ibu-ibu belanja beda cabai 50 rupiah dikejar, iya kan? Tapi kita ada hal yang lebih besar dari itu. Bagaimana kita membangun organisasi ini menjadi eksis dan bertahan lama. Cuma itu yang saya harapkan kepada teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya nyelok atur sebentar. Jadi gini, kebetulan beliau ini harus segera ke bandara karena harus segera ke Jakarta berkaitan dengan sekarang ini susah sekali. Ya, dan beliau pun tidak kita antar lewat darat, tetapi nanti lewat KA gitu. Sehingga memang karena situasi dan kondisi yang darat juga ya Pak. Nah, tapi saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum maupun Bu Sekjen. Saya hanya menambahkan untuk Pak Ketum tadi kita garis bawahi ya, karena PPNI kita itu mau eksis, maka siapa yang mengeksiskan tentunya ya kita semuanya. Ya, kita sudah sepakat kalau kita, apalagi Bapak Ibu sebagai pengurus, apakah itu di ikatan, apakah itu di DPK, di DPD maupun di DPG, ya kita semua ini adalah para pengurus PPNI yang harus meriuri atau harus mengeksiskan PPNI. Itu saja. Ya. Mau kerjasama dengan yang lainnya ya silakan, kalau kembali kita back to basic tadi yang disampaikan. Kemudian loyalitas tadi kita garis bawahi yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa kita kalau lo memang loyal ke PPNI ya apapun kita harus menomorsatukan PPNI, itu yang terkait. Tapi kita sudah harus tahu diri bahwa kita juga ingin hidup tadi ya Pak Imam. Dan gitu. Nah ini Bapak Ibu, tanggal 9 Desember itu ada pertemuan di Hotel Harper yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen, ya itu workshop yang mengundang dari pengurus DPW dan ikatan yang ada di pusat pada waktu itu. Jadi ikatan wilayah memang tidak diundang, tetapi seluruh ikatan himpunan di pusat hadir. Pada waktu itu disampaikan apa yang tadi ya, baik itu Pusbangdiklat maupun badan sertifikasi CBC-INA tadi. Kemudian ada kesepakatan kita diskusi bareng-bareng. Sudah ada kesimpulan ya, yang memang ini belum kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kemarin HIPKB itu karena ngoyak-ngoyak sudah saya berikan bocoran gitu. Sehingga HIPKB jadi untuk teman-teman yang lain begini Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen bahwa kita punya kearifan lokal. Nah kearifan lokal itu kemudian pada waktu itu gini, kita juga didesak karena waktu itu HIPI akan menyelenggarakan kegiatan yang bekerja sama dengan salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara, terkait dengan pelatihan pencegahan infeksi itu ya PPI kan gitu. Nah pada waktu itu kita akan membuat kesepakatan setelah dari Harper. Akhirnya kemudian kita ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan maka untuk DPW PPNI daerah Simat Yogyakarta itu membuat dua skema, ya, membuat dua skema. Skema yang pertama adalah skema antara ikatan ataupun DPK ataupun DPD yang akan melaksanakan pelatihan, gitu ya. Nah, nanti harus ada perjanjian kerjasama dengan Pusbangdiklat DPW. Jadi hanya dua, ya, hanya dua. Satu, apakah ikatan, apakah DPD, apakah DPK mau menyelenggarakan kegiatan, kan gitu ya. Nanti kan mesti ke Pusbangdiklat. Maka ini dua, ini skema yang pertama. Nah, terkait skema ini sekaligus saja untuk pembagian hasil, sekaligus ya kita sampaikan. Nanti pembagian hasil itu apa saja yang sudah akan saya sampaikan. Pembagian hasil untuk biaya
operasional, setelah dikurangi biaya operasional, maka hasil bersih untuk ikatan atau DPD atau DPK tadi yang menyelenggarakan itu mendapatkan 60%, kemudian untuk Pusbangdiklat 40%. Itu skema yang pertama. Skema yang kedua adalah kalau ada IO bekerja sama dengan ikatan, karena ini juga ada di Jogja ini sudah banyak ya, ada IO dia bekerja sama dengan ikatan mau menyelenggarakan satu kegiatan, berarti ini ada 3 kan, IO, kemudian ikatan himpunan, kemudian Pusbangdiklat. Ini menggunakan skema yang kedua, ya, menggunakan skema yang kedua. Dan ini kemarin sudah kita terapkan, yaitu antara HIPI, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, ya, Rumah Sakit Bayangkara, dan kita dari DPW. Nah, untuk pembagian hasilnya setelah dikurangi biaya operasional, itu nanti hasil bersihnya untuk IO, ya, penyelenggara tadi 50%, kemudian ikatan himpunan 30%, dan untuk Pusbangdiklat 20%. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Karena ini yang menyelenggara itu. Nah, lalu kemudian yang ingin kita sampaikan juga adalah itu ada perjanjian kerjasama. Jadi kita selalu membuat perjanjian kerjasama, nanti yang skema 1 ataupun yang skema 2 kita sudah punya softwarenya untuk perjanjian kerjasama. Kalau dulu kan ada perjanjian itu ya, MOU ya. Kalau sekarang kan perjanjian kerjasama itu sudah dibuat template-nya, ada hak dan kewajiban Pak. Jadi nanti kalau yang 3 itu haknya apa, kewajibannya apa, itu sudah kita tulis. Kalau ada contoh bisa diberikan contohnya. Kalau 2 itu ada hak dan kewajibannya apa, itu sudah ada di sana. Sehingga hak dan kewajiban itu sudah kelihatan dengan dalam perjanjian kerjasama. Nah, nanti setiap ikatan atau himpunan bisa kita berikan template yaitu ya untuk dipelajari ketika nanti akan menyelenggarakan yang seperti apa. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus memahami juga yang terkait dengan tadi kan ada biaya bersih dan ada biaya penyelenggaraan ya Bu ya. Ketika ada biaya penyelenggaraan, maka untuk penyelenggaraan ini kita harus pahami Bapak Ibu. Sertifikat untuk yang ber-SKP, maka panitia itu harus mengeluarkan 40.000 per sertifikat. Ini ke Kemenkes, Kemenkes ya, ke Kemenkes. Ya, ini masuk kas negara kan, betul ya Bu ya, 40.000 itu. Lalu kemudian yang masuk Pusbangdiklat, ini kan bagi-bagi semua ya. Yang masuk Pusbangdiklat pusat berapa? Nah, Pusbangdiklat pusat itu sebetulnya kan yang mengatur yang punya akun. Untuk membuka akun itu, Pusbangdiklat kan harus meminta kepada kementerian. Harganya adalah per kegiatan satu kegiatan itu bukan. Satu kegiatan itu adalah bukan jumlah kegiatannya ya. Satu penyelenggaraan. Ya, satu penyelenggaraan itu ya, itu 2.200.000. Tetapi ketika membayar 2.200.000, ini kita bisa menyelenggarakan beberapa kali, bahkan bisa 100 kali, 1000 kali. Contoh misalnya, ketika Pusbangdiklat pusat membuka BPCLS hanya membayar 2.200.000, tapi BPCLS yang dibuka ini bisa katakanlah 1000 kali kegiatan bisa. Dari Sabang sampai Merauke boleh hanya itu. Sehingga gitu, ini yang dibayarkan oleh Pusbangdiklat pusat ini yang kemudian harus ada kontribusi dari Pusbangdiklat wilayah ini hanya Rp200.000 per kegiatan. Jadi kalau misalnya Pusbangdiklat DPW Jogja mau menyelenggarakan kegiatan, setiap kegiatan itu dia harus store ke Pusbangdiklat pusat 200.000. Itu kesepakatannya gitu Bu. Nah, bagaimana dengan DPP? Apakah
pembagian ke DPP berapa? Kita sampaikan saja, kemarin itu tarik ulur luar biasa. Karena dari Bu Mici mengatakan kalau dulu 750 per SKP, ya sekarang minta 1 juta per SKP, semua pada protes. Akhirnya disepakati 750 per SKP gitu. Jadi nanti itu setara dengan berapa SKP, itulah yang nanti akan disetorkan ke DPP. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita jelas ya semuanya ya. Semua kita sudah tahu sebetulnya yang ke pusat berapa, yang ke DPP berapa, yang ke kementerian berapa, yang ke kita sendiri berapa, itu seperti tadi. Ini coba ya nanti. Nah kalau Bapak Ibu nanti kita mau diskusi lebih lanjut, saya kira harus didiskusikan lebih lanjut ya. Terutama seperti perjanjian kerjasama ini dulu terus Pak, terus. Nah di sini sudah ada, ini contohnya yang kemarin itu terus hak dan kewajibannya. Ketentuan umum ini seperti ini ada hak kewajiban. Hak pertama kewajibannya apa? Hak kedua kewajibannya apa? Hak ketiga kewajibannya apa? Lalu kemudian haknya bawahnya. Ya, nah ini hak musik tuh. Ya, ini hak yang pertama tadi menerima pembayaran disetujui terus nah ini sudah 20%. Kemudian terus bawah hak yang kedua, ya hak yang ketiga itu berapa? Jadi hak dan kewajibannya juga sudah diatur Pak. Oke, sehingga tahu nanti seperti apa persis ini yang kita sampaikan. Nah Bapak Ibu, kalau ini nanti akan kita bicarakan kembali ya, kita akan siapkan ya Bu ya. Pak Paulus nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Tapi karena forum ini juga harus kita batasi, mohon maaf nanti dari Pak Ketum maupun Bu Sekjen yang harus segera untuk ini. Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah jelas. Sehingga monggo nanti dari ikatan himpunan ataupun dari teman-teman dari DPD, DPK tetap bisa menyelenggarakan seperti tadi skema yang mau seperti apa yang kita lakukan kan begitu. Nah, lalu terkait dengan tadi, karena kebetulan kemarin di KAPI juga sudah ada kami ya Pak. Ya, KAPI mengatakan kita kalau selama ini ada penyelenggaraan harus ada juga fee ke ikatan pusat yang tadi sudah disampaikan juga ya. Nah itu seperti Bu Sekjen tadi saya sampaikan persis seperti yang akan saya sampaikan juga. Silahkan itu secara kearifan lokal antara ikatan wilayah dengan ikatan pusat itu Bu Sekjen untuk bisa membicarakan terkait dengan hal itu. Seperti itu ya. Termasuk tadi Pak, Bapak Ibu semuanya tadi sudah disampaikan bahwa ikatan himpunan pusat ini kerjasamanya dengan DPP. Kegiatan-kegiatan mereka yang mestinya di pusat. Untuk kegiatan-kegiatan di wilayah itu memang harus ikatan himpunan wilayah supaya ikatan himpunan wilayah ini juga punya kerjaan dan bisa ada kegiatan juga kan begitu ya Pak. Saya kira gitu. Saya yakin kalau di KAPI, di Persi itu luar biasa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak dan Ibu, tidak terasa waktu sudah berjalan.